Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Nah, topik kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang sumber-sumber hukum Indonesia. Pada materi ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengertian sumber hukum, kemudian apa bedanya antara sumber hukum material dan sumber hukum formil. Misalnya saja pengertian undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Ya. Baiklah. Kita mulai saja dengan pengertian sumber hukum. Nah, sumber ya. Kalau kita misalnya menggunakan istilah itu untuk mencari air, ya. Misalnya kita katakan sumber air, maka sebenarnya arti istilah itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan air. Ya, jadi secara mudahnya seperti itu. Nah, kalau kemudian ada istilah sumber hukum, maka sebenarnya pengertiannya sama, ya, tempat di mana kita bisa menemukan hukum. Jadi kalau kemudian istilah itu digabung dengan kata Indonesia, sumber hukum Indonesia, maka pengertiannya adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum Indonesia. Nah, hukum itu sendiri diartikan sebagai segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum dan berlaku mengikat bagi setiap warga negara. Ya, itu pengertian secara umum, ya. Pengertian secara umum dari hukum. Nah, sumber hukum tadi itu ya karena artinya adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum, ya, atau tempat asal muasal suatu hukum, ya, bagaimana hukum itu bisa terbentuk, maka sesungguhnya segala sesuatu yang dimaksud, ya, segala sesuatu yang mempengaruhi pembentukan hukum itu bisa terdiri dari berbagai macam faktor. Jadi pembentukan hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Jadi sesungguhnya hukum tidak datang dari langit, ya, tetapi hukum bisa ditemukan di masyarakat. Ya, karena sebenarnya banyak sekali aspek-aspek yang tadi saya sebutkan sangat mempengaruhi terbentuknya hukum. Seperti itu. Nah, sumber hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, kita mulai dulu dengan sumber hukum material. Nah, sumber hukum material itu dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat, ya, di mana masyarakat dianggap memiliki pengetahuan, ya, tentang apa itu hukum. Nah, sumber hukum material ini adalah segala sesuatu yang menentukan isi daripada hukum, ya. Yang menentukan isi daripada hukum, yaitu tadi, seperti yang tadi saya jelaskan, ada banyak faktor-faktor yang menentukan isi daripada hukum. Apakah itu faktor politik, ya, situasi politik yang sedang berkembang, ya, sehingga ada masyarakat yang kemudian mendesakkan kebutuhan adanya hukum tertentu, atau kebutuhan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap hukum tertentu, ya, seperti yang saat ini sedang terjadi misalnya di Indonesia, ketika masyarakat mendesak, ya, untuk pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, ya, maka itu akan mempengaruhi situasi politik, ya, situasi perpolitikan Indonesia, ya, sehingga perdebatannya menjadi semakin hangat. Oleh karena itu kebijakan untuk misalnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang hendak merevisi Undang-Undang ITE itu sesungguhnya tidak terlepas dari situasi sosial, situasi masyarakat, ya, kemudian situasi politik di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor-faktor yang menentukan isi daripada hukum,
ya, yang melatar belakangi bagaimana hukum itu kemudian nantinya akan dirumuskan dan akan dirubah semacam itu. Nah, faktor-faktor ini misalnya ya bisa kita lihat ya, bahwa kalau kita merujuk pada konteks Indonesia ya, sumber hukum material Indonesia itu bisa dalam bentuk Pancasila. Jadi karena kita memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila itu terdiri dari 5 sila, dan sila-sila dari Pancasila itu tadi yang mempengaruhi isi daripada hukum, yaitu misalnya bagaimana menerjemahkan ya sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam suatu undang-undang, bagaimana menerjemahkan kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam suatu undang-undang dan seterusnya. Jadi aspek itu tadi ya, maksudnya sumber dari segala sumber hukum ya, atau fundamental norm yang kita sebut sebagai Pancasila itu bisa mempengaruhi isi daripada hukum. Nah, kemudian sumber hukum formil ya, sumber hukum formil itu kalau tadi sumber hukum material itu materinya, jadi apa yang dapat mempengaruhi isi daripada hukum ya. Nah, sedangkan sumber hukum formil itu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Ya, form ya itu adalah bentuk. Jadi sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Nah, hukum sendiri itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk undang-undang, ada yang berbentuk kebiasaan, ada yang berbentuk traktat, ada yang berbentuk jurisprudensi, dan ada yang berbentuk doktrin. Nah, apa sih perbedaan antara undang-undang, kebiasaan, doktrin, jurisprudensi, traktat? Ya, kita akan memahami satu persatu. Nah, undang-undang yang disebut di sini adalah undang-undang dalam pengertian yang umum ya, yang kita sebut dengan istilah lain yaitu peraturan perundang-undangan. Jadi bukan undang-undang dalam pengertian yang khusus ya, bukan undang-undang dalam pengertian peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, tetapi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Ya, di situ ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan Presiden, ada peraturan daerah, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Nah, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan ya, segala peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan tersebut. Nah, kita bisa melihat kalau undang-undang ya kewenangannya menurut pasal 5 pasal 20 dan dasar 1945 ada pada DPR dan Presiden. Kalau untuk peraturan Presiden ya itu kewenangan Presiden selaku lembaga eksekutif. Kalau peraturan daerah ya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah beserta pemerintah daerah. Ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang dimaksud ini adalah segala peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, tergantung yang akan kita bicarakan apa tadi. Ya, yang berlaku secara umum. Ya, yang berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, tentang peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ ada tata urutan ya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau garis miring peraturan perundang-undangan atau Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, dan yang keenam adalah peraturan daerah provinsi, dan ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Anda bisa lihat nih, kalau dibandingkan dengan TAP MPRS ya yang kemarin saya bahas, yaitu peraturan perundang-undangan di era Orde Baru, jelas di sini tidak dimasukkan misalnya peraturan-peraturan lainnya seperti instruksi menteri dan lain-lain. Jadi instruksi menteri bukanlah peraturan perundang-undangan. Ya, dia adalah kebijakan yang bersifat eksekutif saja, sehingga dia biasanya tidak boleh mengikat ya secara publik atau umum ya, biasanya dia mengikat untuk lingkup yang lebih internal seperti itu.
Tetapi kemudian menjadi menarik ya apabila kemudian belakangan kita menjumpai ada surat keputusan bersama 3 menteri dan lain sebagainya yang sesungguhnya tidak ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga ini seringkali menimbulkan polemik. Nah, yang kedua adalah kebiasaan atau hukum adat ya, atau custom. Nah, apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Ya, kebiasaan ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, yang bersifat umum, ya, sifatnya umum, ya, untuk mengatur persoalan-persoalan yang umum, ya, meskipun dia itu tidak tertulis, ya, tidak tertulis, tetapi dia sangat ditaati oleh masyarakat di mana hukum adat itu berlaku, ya. Nah, sehingga karena dia itu tadi itu ya berlaku sudah sangat lama dan terus-menerus konsisten mengatur hal-hal yang sifatnya umum ditaati oleh masyarakat, maka dia berlaku sebagai hukum atau dianggap sebagai suatu hukum. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mengindahkan hukum kebiasaan atau hukum adat itu, maka bisa jadi kita mendapatkan hukuman dari masyarakat, ya, karena hukum adat ini juga sangat penting. Dan ada kalanya hukum adat itu kemudian diakui atau diadopsi menjadi hukum positif. Salah satunya adalah tentang konsep hak ulayat, ya, di mana di dalam hak ulayat itu, ya, seseorang yang misalnya ya meninggalkan lahan yang dia miliki dalam jangka waktu yang bertahun-tahun tidak diurusi begitu ya, kemudian masyarakat adat yang tidak memiliki rumah atau lahan kemudian membuka hutan itu ya karena itu sudah ditumbuhi pohon-pohon dan sebagainya, kemudian dia buka, dia kuasai, dia pelihara, kemudian dia mendirikan rumah di situ dalam waktu yang cukup lama bertahun-tahun ya, tidak ada masalah, maka itu bisa diakui sebagai hak kepemilikan ya dengan proses-proses tertentu tentunya. Nah, ini yang dimaksud dengan hak ulayat ya. Jadi pengakuan hak ulayat tadi itu, hak masyarakat adat itu juga kemudian diakui di dalam undang-undang atau hukum pertanahan nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan atau hukum adat juga bisa berlaku mengikat. Kemudian jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan-putusan pengadilan atau putusan-putusan hakim. Di mana jurisprudensi ini biasanya ada yang bersifat tetap. Ya, kalau jurisprudensi bersifat tetap itu adalah putusan-putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada perkara-perkara yang sejenis atau perkara-perkara yang serupa. Ya. Tetapi ada juga jurisprudensi yang sifatnya tidak tetap karena tidak diikuti oleh hakim-hakim lain atau pengadilan-pengadilan lain meskipun perkaranya serupa atau sama. Nah, di Indonesia memang tidak mengakui jurisprudensi sebagai suatu sumber hukum yang mengikat. Artinya pengadilan-pengadilan tidak terikat terhadap jurisprudensi pengadilan-pengadilan yang lain, ya. Tetapi sesungguhnya ini saat ini mengalami satu perkembangan ya, di mana sesungguhnya kepastian hukum itu penting ya. Jadi kalau putusan-putusan pengadilan yang dibuat secara adil ya dan dengan kehati-hatian begitu ya, dengan kecermatan dan kehati-hatian kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, alangkah baiknya apabila hakim-hakim di pengadilan di tingkat bawahnya untuk mengikuti putusan-putusan hakim Mahkamah Agung sebelumnya di dalam perkara yang serupa, karena ini akan membangun atau memperkuat kepastian hukum. Dan saya kira meskipun kita itu bukan negara yang mengarah kepada Anglo-Saxon atau common law system, tetapi jurisprudensi di negara-negara Eropa kontinental seperti Belanda misalnya, salah satu negara yang kita jadikan rujukan, itu juga sangat mengakui jurisprudensi. Ya, sehingga
kalau jurisprudensi itu dihargai oleh hakim-hakim yang lain, yang kemudian diikuti, maka ini akan membangun satu kepastian hukum yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah traktat, ya, traktat atau international agreement, ya, yang sering kita sebut sebagai perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu adalah satu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara, ya, atau subjek hukum internasional lainnya. Jadi subjek hukum internasional lainnya itu bisa organisasi internasional misalnya, ya, yang dibuat secara tertulis, ya, dengan tata cara yang diatur menurut hukum internasional. Jadi perjanjian internasional tidak bisa lisan, ya. Perjanjian internasional harus tertulis dan dibuat berdasarkan tata cara hukum internasional, yaitu yang dimuat di dalam Konvensi Wina tentang perjanjian internasional, yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat internasional yang membuatnya. Jadi ada akibat hukum, ada hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu kalau dilihat dari bentuknya, ada yang bersifat bilateral, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara, ya. Ada yang bersifat regional, yaitu perjanjian yang dibuat di kawasan tertentu. Jadi misalnya ada ASEAN, ada Uni Eropa, ya. Jadi itu hanya mengikat negara-negara di kawasan tersebut yang meratifikasi atau ikut menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian ada perjanjian yang bersifat multilateral, ya, karena melibatkan banyak negara, ya, banyak masyarakat internasional yang tidak melulu berada pada satu kawasan, ya. Misalnya saja Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau United Nations, ya, kemudian ada WTO, World Trade Organization, ya, dan masih banyak lagi, ya, perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Nah, kenapa perjanjian itu mengikat secara hukum? Ya, karena ada prinsip yang namanya Pacta Sunt Servanda. Ya, artinya adalah perjanjian atau kesepakatan adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi itu sama halnya di dalam konsep perjanjian atau kontrak, ya, di dalam hukum perdata. Jadi siapa saja yang menandatangani dan menyetujui kontrak, maka kontrak itu adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya dia berlaku mengikat dengan prinsip yang tadi saya sebutkan, Pacta Sunt Servanda. Nah, kemudian yang terakhir adalah doktrin. Apa sih yang dimaksud dengan doktrin? Doktrin itu adalah ajaran, ya, atau pendapat para ahli hukum yang terkemuka, yang dijadikan rujukan di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Nah, pendapat para ahli hukum ini dituangkan biasanya di dalam putusan-putusan hakim dan kemudian menjadi sumber hukum dalam bentuk jurisprudensi. Jadi sangat penting sekali doktrin atau pendapat sarjana hukum ini. Tentunya ya harus ahli yang memang sudah sangat dikenal, ya, sudah sangat terkemuka dan dirujuk oleh banyak negara. Ya, sumber-sumber hukum formal itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Nah, itu adalah macam-macam sumber hukum formil, ya. Jadi sumber hukum yang dilihat dari bentuknya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa sumber hukum itu bisa diartikan sebagai tempat di mana kita menemukan hukum atau segala sesuatu yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Jadi sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah segala sesuatu yang mempengaruhi isi daripada hukum, dan itu bisa berbagai macam faktor. Ada faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Di situ ada peraturan perundang-undangan, ada traktat, ada kebiasaan, kemudian ada doktrin, ada jurisprudensi. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.